menyatakan keberatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Sidang putusan sela kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok digelar hari ini. Hakim telah mengetuk palu memberikan putusan menolak keberatan Ahok dan kuasa hukumnya. Ini artinya bahwa persidangan akan dilanjutkan. Keberatan pun dilayangkan tim penasihat hukum Ahok yang tidak diberikan kesempatan menanggapi atas tanggapan jaksa penuntut umum. Di lain pihak, pelapor juga keberatan tidak dicopotnya Ahok sebagai gubernur nonaktif karena saat masuk masa tenang nanti, Ahok masih bertengger balai kota. Sidang lanjutan yang akan kembali digelar 3 Januari 2017 ini diyakini akan menjadi perdebatan sengit antara kedua belah pihak. Ya, pemirsa, itulah putusan dari Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang menolak eksepsi atau nota keberatan dari Ahok dan kuasa hukumnya, dan sudah hadir 3 orang tamu saya malam hari ini. Paling kanan adalah Tommy Siotang, salah satu kuasa hukum Pak Ahok. Selamat malam Bang Tommy. Selamat malam Bung. Apa kabar? Hari yang sibuk ya? Sibuk. Dan ada Kang Asep, mantan hakim. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Dan Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Nas. Selamat malam. Saya ke Bang Tommy dulu. Bang Tommy, kaget melihat hakim akhirnya menolak eksepsi Ahok atau sudah bisa diperkirakan sebelumnya? Kalau diperkirakan sebelumnya enggak. Kaget juga, enggak juga. Itu satu putusan eksepsi yang ya satu dari ratusan eksepsi yang sudah pernah kita hadapi. Jadi ya sudah, konsekuensinya adalah ya perkara ini lanjut pemeriksaan saksi. Jadi wajar-wajar saja putusan dari majelis hakim tersebut ya? Wajar dalam pengertian ya konsekuensinya sidang lanjut ya sudah kita lanjutkan aja, nggak perlu kaget. Yang suka kaget-kaget tuh yang nggak biasa nangani perkara gitu. Gitu loh. Kalau hakim mengatakan tidak ada eksepsi satupun poin yang bisa diterima oleh majelis hakim, Ya. Itu penegasan dari hakim. Komentar dari Anda seperti apa? Ada sebetulnya yang dilewatkan oleh hakim, yang pasal 156 KUHP itu, bis itu sisipan. Ada satu perkara putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipertimbangkannya. Kita kan ingin kontes itu, bahwa memang Mahkamah Konstitusi menolak gugatan untuk menggugurkan pasal 156 itu betul. Tapi ada pertimbangannya di sana, ada mekanisme yang diatur di PNPS itu, Undang-Undang Nomor 1 itu. Meskipun pemasalannya, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat, dimasukkan ke KUHP, itu yang bis, pasal sisipan itu. Lalu bagaimana mekanisme yang diatur di PNPS itu masih eksis loh, Undang-Undang Nomor 1. Itu tidak dielaborasi, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga tadi kawan-kawan sebagian kita bagi tugas banding atas putusan itu. Penistaan agama itu sebenarnya masuk ke PNPS atau di pasal 156 itu? Lah itu yang mau kita uji, karena dua-duanya itu katakanlah berkaitan. Jadi PNPS itu menghantar pasal 156 itu masuk ke KUHP, menghantar. Tapi PNPS itu sendiri masih eksis. Mekanismenya juga dijelaskan lagi. Ada mekanisme peringatan keras dan sebagainya. Itu yang lagi kita uji, sebetulnya yang mana kita mau pakai. Karena dua-duanya ini eksis. Mau teori lex specialis dia eksis, mau teori bahwa dia masih eksis dia juga eksis gitu. Baik. Bang Nasrullah, 156 atau peraturan PNS yang dipakai dalam kasus Pak Ahok ini sesungguhnya? Nggak ada persoalan itu, karena yang digunakan pasal 156 itu di PNPS itu sudah dinyatakan diserap oleh KUHP. Artinya sudah ini yang dipermasalahkan sendirinya. oleh Pak Tommy Siotang ini ya, bahwa kan terkait harus ada peringatan terlebih dahulu. Sebelum Kalau terkait sanksi. dengan peringatan terlebih dahulu jelas disebutkan di dalam PNPS itu kalau pelanggarannya pasal 1 dari PNPS. Sedangkan pasal 4 ini beda norma pengaturannya, materi muatan pasal 1 PNPS dengan pasal 4 yang kemudian diambil alih ke dalam KUHP itu beda materi muatannya. Jadi kalau dengan pasal 1 itu terkait orang yang menyebarkan
aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran agama yang sesat. Seperti dia diberi peringatan terlebih dahulu kalau dia tidak patuh, dia sanksi. Dikenakan sanksi. Kalau pasal 4 yang kemudian diambil alih, diserap ke dalam KUHP jadi 156A, dia tidak ada disebutkan mekanisme peringatan. Jadi selama ini orang-orang yang sudah terkena kasus 156A tidak pernah ada mekanisme peringatan. Jadi menurut Anda sudah benar apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim siang tadi? Saya tidak mau mengatakan itu, tapi saya menjelaskan hukumnya seperti itu loh, Mas. Apakah benar apa tidak, seperti nanti saya sudah menyatakan penasihat hukum salah itu nggak fair saya begitu. Tapi saya katakan hukumnya seperti itu loh, Mas. Memang seperti ini tidak terkait lex specialis derogat legi generali. Ini atau hukum yang berlaku belakangan menyampingkan yang terdahulu, tidak. Ini semata-mata dua ketentuan hukum yang berbeda penggunaannya. Dalam PNPS itu diatur pasal 1, diatur juga materi muatan yang ada di pasal 4. Materi muatan di pasal 4 ini diperintahkan untuk disisipkan ke dalam KUHP. Nah, sekarang kita juga harus menggunakan sebuah tafsir ya. Interpretasi. Jadi ada grammatical interpretasi, systematical interpretasi, historical interpretasi. Masa lalu waktu dibuat itu apa dari memori Van Trichting. Ada satu lagi future interpretasi. Future interpretasi itu dibolehkan kalau kita bisa melihatnya secara objektif. Ke depan kira-kira akan diatur apa. Nah, ke depan kalau kita lihat future interpretasi di RUU KUHP sekarang, pasal-pasal yang ada di 156, 156A diambil alih, diatur lagi di dalam RUU KUHP ada secara khusus diatur lagi ya. Baik. Saya tambahkan ya, secara normatif memang seperti itu, ya. Tapi masalahnya kita tahu bahwa ini tidak bisa lagi sekedar pendekatan normatif, meskipun pengadilan itu adalah pendekatan normatif. Saya katakan begitu karena begini, ada kasus lain. Ini kan karena masalahnya karena ini ada seseorang bernama Ahok terlibat jadi heboh. Ini kalau dibuat timbangannya 75% ini politik. Ada kasus lain lebih dahsyat dari penistaan agama, Sabuga. Ya kan? Orang lagi nyembah Tuhan yang dia percaya sama dia di stop. Itu bukan cuma penistaan kitab suci, penistaan Tuhan. Dilakukan tindakan yang sama enggak, yang equal? Kan hukum itu mesti equal treatment. Enggak. Disuruh minta maaf, ya kan? Enggak mau minta maaf lagi. Sehingga dilaporkan ke polisi kan gitu. Nah, jadi ini yang kami katakan, nggak ada equal treatment. Kalau hanya pendekatan normatif begini-gini, ya sudahlah semua kita sama kok bukunya. Baik. Kita mengerti, kita terus terang bilang begini, ada satu muatan penting di eksepsi itu. Kami nggak mau terjerumus kepada masalah normatif yang kadang-kadang suka-suka hakim menafsirkannya. Yang penting hakim udah tahu salah satu masukan di eksepsi itu adalah ini adalah trial by the mob. Dipaksakan orang. Meskipun hakim sudah menjelaskan tadi, mengatakan dengan tegas tidak ada tekanan publik dalam kasus persidangan Ahok ini. Ya sekarang kita nilai sendirilah. Ini kan menjadi kasus ketika terjadi demo besar-besaran. Kalau nggak bakal jadi kasus lah ini. Kang Asep, Anda mantan hakim dan juga kenal dengan Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidangnya Pak Ahok. Menurut Anda sudah tepatkah putusan siang tadi? Ya, asas hukum mengatakan res judicata propria habetur. Putusan harus dianggap benar, harus dihormati sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Kebetulan penasihat hukum sedang mengajukan upaya hukum perlawanan atau terbanding dengan pokok perkaranya. Kita harus hormati apa yang terjadi putusan itu ya. Jadi apapun yang terjadi itulah putusan. Ketika penasihat hukum dan terdakwa berbeda dengan JPU, ya itu harus dihormati karena penyelesaian sekarang masalah eksepsi telah dilakukan putusan sela, silakan untuk berjalan gitu kan. Karena sekarang putusan sela ini kan baru di formalitas dakwaan, belum di materi isi dakwaan. Apa isi dakwaan benar atau salah kita buktikan. Karena walaupun sekarang dikesampingkan masalah bukan materi eksepsi, mungkin aja jadi materi pembelaan akan menjadi masukan. Dan sekali lagi hormati ini, beri formalitas. Jadi belum materi, karena belum tentu yang dinyatakan tidak diterima materi eksepsi terdakwa maupun penasihat hukum, belum tentu nanti pembuktiannya tidak benar sekali. Mungkin juga tidak benar. Apakah ada tekanan publik dalam kasus ini? Sekali lagi, dalam putusan itu hakim menyebutkan fakta persidangan beserta alat bukti. Tidak ada. Saya sering katakan kan, mau demo mau apapun, dia orang gak ada urusan. Hakim itu hanya lihat fakta persidangan, parameternya alat bukti. Tidak boleh hakim mempertimbangkan demo-demo apapun. Terserah mau jungkir balik di apapun. Kalau hakim mempertimbangkan kepentingan publik, itulah hakim salah. Ya, karena yang diadili itu adalah orang yang jadikan terdakwa, bukan mengadili publik.
Saya tambahkan gini, ini sedikit maaf Pak Tommy, ini pasti Pak Tommy salah ucap tadi. Ya. Upaya hukum harus diajukan ini tadi Pak Asep sudah perlawanan bukan banding, karena ada untuk putusan sela upaya hukumnya perlawanan, verset ya. Nah, ada perbedaan antara perlawanan dengan banding. Kalau banding dia bisa kasasi nanti. Kalau verset dia selesai perlawanan ke pengadilan tinggi. Nah, terus itu mohon izin Pak Tommy. Pak dia pasti tahu itu. Cuman salah nyebut gitu. Nah, kemudian terkait case ini adanya demo, adanya tekanan publik. Fakta kok memang ada. Tapi bukan berarti naik karena ada tekanan publik ansih. Kalau nggak ada case, tekanan publik gimana pun, itu jaksa nanti bisa terima P21 begitu dibebaskan, kena eksaminasi deh. Jadi saya rasa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Tommy, kalau saya dalam posisi Pak Tommy pun saya akan menggunakan argumentasi-argumentasi itu dalam kapasitas sebagai lawyer. Bahkan harus lebih dari itu. Pak Tommy ini masih sedikit slow gini. Tidak terlalu keras. Yang disebut banding tadi, kami harus pertahankan banding karena kami tahu kok eksepsi itu nanti akan dinaikkan ke banding ke pengadilan tinggi bersama pokok perkaranya. Begitu. Jadi ini soal istilah nggak terlalu inilah. Pada akhirnya ini akan banding. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam dan lebih lanjut lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk To aja.